Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindan Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Vindan Zulkarnain. Di sini saya akan memaparkan hasil discover learning saya, yaitu tentang akuisisi pengetahuan. Definisi dari akuisisi pengetahuan yaitu akuisisi pengetahuan adalah proses ekstraksi atau strukturisasi dan mengorganisasikan pengetahuan dari satu sumber atau lebih. Definisinya ada proses ini merupakan suatu proses yang penting, namun seringkali menjadi bottleneck atau membatasi pengembangan sistem pakar dan sistem AI yang lainnya. Akuisisi pengetahuan yaitu mengakui sistem pakar, buku, dokumen atau file-file komputer. Kemudian ada pengetahuan dari akuisisi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama ada permasalahan khusus, yang kedua ada prosedur penyesuaian masalah, ketiga ada pengetahuan, misalnya pengetahuan bisnis dan yang lainnya. Yang keempat ada pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pengetahuan. Kemudian ada pengetahuan harus divalidasi dan diuji sehingga kualitasnya dapat diterima. Kemudian ada representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan pengetahuan yang dimaksud itu adalah yang diperoleh atau diorganisasikan dalam suatu aktivitas yang meliputi menyiapkan sebuah pengetahuan dan menjadikan pengetahuan dalam bisnis pengetahuan. Referensinya yaitu aktivitas yang dilakukan dapat meliputi desain software yang akan memungkinkan komputer membuat inferensi atau penarikan kesimpulan, yaitu berbasis pengetahuan dan kemudian menyediakan nasihat ke user untuk hal-hal khusus. Kemudian di sini ada explanation dan justification. Pertama ada mendesain atau memprogram keanggupan menerangkan, sebagai contohnya yaitu memproses yang memiliki kemampuan menjawab pertanyaan dan menyapa. Kemudian ada komputer memerlukan informasi untuk menarik sesuatu kesimpulan atau sebagaimana sebuah kesimpulan diturunkan oleh komputer. Kemudian ada tingkat pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan dangkal atau swallow knowledge. Pengetahuan dangkal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mempresentasikan suatu informasi yaitu hanya permukaannya saja, hanya untuk masalah yang spesifikasi. Yang kedua ada merepresentasikan hubungan input-output dasar suatu sistem. Kemudian ada biasanya disajikan dalam suatu jika dan maka. Yang terakhir ada misalnya jika bensin dalam tangki kosong maka mobil tidak bisa dijalankan. Nah itu contohnya. Kemudian ada pengetahuan dalam atau deep knowledge. Deep knowledge ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua ada meliputi struktur internal dan kasual yang didasarkan pada tipe interaksi di antara komponen-komponen sistem. Yang ketiga ada tipe pengetahuan ini sulit untuk dikomputerisasi karena didasarkan pada integrasi yang kompleks seperti emosi, akal sehat, dan intuisi. Kemudian ada pembangunan sistem harus memiliki pengetahuannya yang kuat tentang
elemen dasar dan instruksi dasar di antaranya. Kemudian ada masalah dalam mentransfer pengetahuan, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mengekspresikan pengetahuan, yang kedua mentransfer ke mesin, yang ketiga ada jumlah partisipan, yang keempat ada strukturasi pengetahuan, dan kelima ada alasan lain. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan rekayasa pengetahuan, terbagi menjadi 3, yaitu computer skill, kedua kemampuan belajar dengan cepat, dan ketiga berpikir logis dan lain-lain. Oke, di sini proses akuisisi pengetahuan. Proses akuisisi pengetahuan terbagi menjadi 5. Yang pertama identifikasi, yang kedua konseptualisasi, yang ketiga ada formalisasi, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada pengujian. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.